kita barengan sama penulis fenomenal yang lovable sama Kak Lul. Hai Kak Lul semuanya. Long time no see. Berarti hari ini kita akan kepoin buku yang sudah ada di depan kita adalah buku Kamu. Cantik banget gak sih seger hijaunya gitu? Iya, cantik banget. Fresh gitu. Nah, Fresh look. kira-kira apa nih? Chamomile ini endingnya sad ending atau happy ending? Langsung ya ditembak kayak set ending Dua. atau happy ending. Aduh, kalau di spoiler di sini nanti nggak penasaran dong. Tapi ceritanya tentang apa sih Kak kamu mah? Oke, jadi kalau mau tanya endingnya harus banget baca Kamomile. Nah, kalau tanya ini ceritanya tentang apa buat teman-teman yang belum tahu, Kamomile itu cerita tentang permantanan. Gak hanya permantanan aja, tapi tentang beauty standard juga. Jadi tentang Alan sama Alen yang dulu itu pernah pacaran waktu SMP, tapi si Alen ini putusin tanpa alasan. Jadi mereka udah lost contact selama setahunan, Alannya udah lulus, Alennya kelas 3, Alennya kelas 1 SMA. Terus ketika Alennya masuk SMA, dia itu nggak tahu kalau dia bakal satu sekolah lagi nih sama Alan kayak gitu. Dan itu buat dia kayak takut gitu. Awalnya dia takut kayak bertemu lagi sama Alan, dan Alannya pun juga kayak sikapnya tuh dingin, kayak udah orang asing gitu kan. Pernah nggak sih mantanan Udah beda gitu loh. Jadi kayak angel. Aku ngambil fenomena itu sih untuk ide permantanan itu, kayak kebanyakan orang kalau putus pasti jarang baik-baik. Iya. Bener nggak sih? Baik banget. Kalau apalagi kalau satu sekolah pasti kayak nggak sapa-sapaan, Nggak enak ya? kayak gitu nggak sih, pernah nggak kalian? Tapi kayaknya kalau putus baik-baik pun juga bisa aja jadi nggak baik-baik aja. Iya, bener. ya, karena masih sayang. Baik-baik aja tuh kan cuma kata-katanya Aja. aja. Itu pasti ada apa ya, kayak terbesit. Iya. Kita dulu pernah pacaran tapi sekarang kita udah kayak gitu. Lah itu yang aku gambarin di novel Kamomile tentang permantanannya. Lah ketika Alan dulu pacaran sama Alan itu kayak bahagia banget. Nah, kalian kalau mau tahu alasannya apa putusin bisa baca di Kamomile lebih lengkapnya. Oke. Dan ketika di SMA, mereka kan ketemu di SMA yang namanya SMA Savana. Sahabatnya Alan ini namanya Sanda itu setiap tahunnya, biasanya kalau dia ulang tahun itu teman-temannya baik Alen maupun Arah, sahabat itu kayak ngabulin wishnya gitu loh. Lah di tahun itu ketika Sanda ulang tahun, dia itu cuma minta satu permintaan, bukan minta Alen sama Alan balikan. Biasanya kan kalau di cerita-cerita kayak gitu kan biasanya kamu balikan sama dia kayak gitu. Enggak, cuma permintaan itu cuma sepele. Kamu harus berangkat bareng ke acara ulang tahun sekolah. Itu doang, nggak minta balikan. Jadi sebenarnya simpel, sederhana, dan tujuannya itu Sanda itu biar kayak dia tahu gitu loh, Alen dulu sama Alan tuh bahagia banget kayak gitu, biar Alen juga bisa ngelurusin kesalahpahaman selama bertahun-tahun bareng Alan itu kayak gitu. Tapi kenapa sih Kak, si siapa tadi Sanda ya? Iya. Kenapa Sanda minta kayak gitu? Maksudnya emangnya ada untungnya Ada buat apa? dia? Iya, Iya tuh, Iya. bener-bener itu ada banget di novel dijelasin. Jadi biar tahu kan, nggak tiba-tiba cuma minta permintaan doang, karena Sanda itu tahu kehidupan Alen itu bener-bener kayak apa ya, kayak sejak berpisah sama Alan itu dia bahagianya tuh udah hilang gitu. Nggak semuanya sih, cuma karena kehidupannya Alen, yang pertama Alen tuh ditinggal papanya. Terus mamanya tuh punya trauma sama papanya. Jadi mamanya itu, ya makanya aku bilang beauty standard, mamanya itu nge-push Alen banget, kamu harus diet, kamu harus cantik. Karena menurut mamanya, orang yang cantik itu bakal dipandang Akan lebih dihargai. Iya, lebih dihargai, kayak privilege kecantikan itu bener ada banget kayak gitu. Kamu nggak usah pinter, nggak apa, yang penting kamu cantik. Lah di situ Alan tuh kayak selalu tertekan sama mamanya. Lah ketika dia bareng sama Alan dulu, dia tuh ada lebih bahagianya. Lah ketika dia putus lagi, dia merasa menderita lagi karena mamanya juga nggak ngertiin dia, terus dia juga nggak ada yang bisa dilampiasin Malah apa ya, jadi tambahin insecure tambahin ya. insecure juga kayak gitu. Makanya kenapa akhirnya Sanda itu tahu gitu loh, kayak aku harus minta permintaan ini karena dia tahu kalau itu nggak menguntungkan buat dia, tapi karena demi Alen yang menurut dia itu sahabatnya yang baik sejak SD, mereka sahabatan, kayak pingin Alen itu nggak ngerasa apa ya, Kesepian lagi. bukan kesepian sih, kayak Rasa hidupnya ya, enak lagi. bisa bahagia, Iya. bisa bahagia lagi. Terus hubungannya sama Alan tuh nggak usah balikan deh, kayak baik Baik-baik gitu. aja, baik. Alan nggak Baikan. benci lagi sama Alan kayak gitu, karena itu hanya karena
karena itu kan kesalahpahaman doang. Cuman kan namanya hubungan kalau berusaha dilurusin walaupun ada background kayak gitu agak susah kan. Bener agak susah, makanya Apalagi diputusinnya tanpa alasan kan. bener makanya Alan tuh berjuang banget kayak buat merubah pola pikirnya Alan, kayak buat Alan bukan menerima dia jadi pacar lagi ya, kayak mau Baikan aja, jadi temen. balikan jadi Baik. temenan aja, itu tuh agak susah banget. Terus Alan ini gimana pas putus? Dia nggak terima dong, Alannya beneran nggak terima, terus kayak Soalnya iya sepihak dan Diputusin posisinya tanpa alasan gitu. iya tiba-tiba diputusin kayak, dan Alannya pun kayak bingung sampai detik ini, sampai mereka Ketemu lagi. di SMA dia nggak tahu alasannya, makanya dia kayak ya udah nerimanya dengan kesel, pasti kesel banget, kayak ya udah nggak usah Yang sama-sama. paling gak enak kak diputusin sama alasan. Ajar. Iya nggak setiap hari kayak Kenapa gue salah apa gitu kan? Jadi percaya sama diri sendiri. Benar, tapi Alan tuh meskipun kesel, tapi dia tuh kayak ada keyakinan gitu karena dia masih suka banget kan sama Oh emang sayang banget say. sayang banget, kayak dia juga belum bisa move on sebenarnya, jadi kayak dia tuh pahamnya itu ini orang nggak mungkin mutusin gue tanpa alasan, sebenarnya Pasti cuma ada dia nggak alasan, tahu tapi gitu apa? kan. Karena silent treatment jadinya miskom lah. Iya. Jadi mereka berantem lah. Soalnya Alannya tuh selalu menghindar. Alannya tuh nyoba ngejar waktu mereka putus ya, waktu SMP itu Alannya nggak mau kasih alasan, kayak udah Alannya kayak nyerah gitu, nggak mau maksa lagi. Jadi Alan tuh udah berusaha. Nah, terus Benar. mungkin dia sebel kali nggak dihargai. pastilah. Gue udah nanya juga nggak lo jawab. Udah Gitu. ngejar Jadi lo ini nggak yang apa-apa. Jadi Alan Alan butuh nimbulin kecurigaan. Nah, Alan butuh closure dari Alan, karena kalau nggak ada Yes. closure ya kita butuh lah, seenggaknya pasti akan bertanya-tanya. Betul. Gitu. Tahu akan banyak menimbulkan pertanyaan di kepala. Terus akhirnya Alan dan Alen ketemu lagi gitu kak. Bener, ketemu lagi waktu SMA. Makanya tuh Alen tuh kaget karena mereka satu sekolah lagi. Karena Alen tuh udah bener-bener lost contact selama setahun lebih sama Alan. Terus dia daftar SMA bareng sahabat-sahabatnya, dia nggak tahu kalau Alan tuh sekolah di situ. Jadi waktu ketemu itu kayak dia kaget banget, dan Alan tuh kayak seolah-olah nggak ngelihat dia. kosong nggak kenal gitu berarti. Padahal sebenarnya Alan lebih kaget lagi. Gila, di mantan dia masih benci banget deh sama gue kayak gitu. hatinya ser-seran sih padahal kalau lihat sih. jadi campur aduk seneng. Tapi kesel. Kenapa sih lagi gitu kan? Benar, karena nggak sama-sama masih suka soalnya. Iya. Ya, spoiler banget ya. Tapi kan ini di sini dalam cerita kamu Mal, gaya pacaran mereka tuh kayak gimana sih? Ini kan pas mereka pacaran pas masih SMP dong. Terus pas mereka pas mereka ketemu lagi tuh pas SMA. Gaya pacaran mereka kayak gimana sih? Dari yang dari SMP atau Dari SMP. kalau aku gambarinnya sih gaya pacarnya bukan yang vulgar banget gitu loh, kayak anak SMP yang mereka Pulang bahkan bareng. pulang bareng, bahkan untuk pegangan tangan aja mereka kayak masih takut Malu. kayak gitu. Malu banget kayak gitu. Aku emang gambarinnya pengen yang apa ya, gaya khas pacaran yang masih innocent polos tanpa kalau ada- naik motor bocengnya gini ya. Kalau ini beda. Anak SMP nggak boleh naik motor. Kalau sekolah mahal ada Tiga naik motornya sama bapaknya. Ada tiga. Tiga. Aku pernah tahu. Waktu SMP. Sumpah, waktu SMP. Enggak sama temen aku, kayak temen aku bakal lihat deh. Tapi dia udah nikah, udah punya anak. Jadi emang sahabatan, kita tuh sahabatan. Jadi kalau SMP cowok beneran cowok. Jadi Kalau cewek aku sering. diantar sama abahku. Jadi biasanya itu kayak mau naik bus gitu loh. Kalau nggak SMP aku dari rumah kan naik bus lah, itu dianterin sampai ke jalan raya besar. Lah temenku ini terus aku tuh berhenti, ya udah naik duluan ya, jadi kita mau cepet. Jadi aku malu banget aku ya di tengah sih, nggak aku deh, kayak temenku itu deh. Kalau aku sering bertiga. Sering juga. Ojeknya sama juga cewek, berdua. Iya, ya kan? cewek. Jangan cowok. Kebetulan ini yang di BKT. Kayaknya tapi kalau Alan sama Alen nggak mau sih gojek. Nggak mau Iya. kan sih, bahaya juga, jangan di. Soalnya roknya sampai sini kan biasanya kalau Oh iya, gojek kan kan. SMA. Sampai Kamu paha. biasa juga ada aku kayak panjang dulu. Terus itu jaraknya deket, kayak cuma 500 meter, nggak sampai 1 kilo, jadi ya tetap bahaya sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya pas SMA tuh mereka balikan atau gimana? Dikasih spoiler aja ya. Jadi mereka baikan. Baikan belum tentu balikan. Kan tujuan awal Sanda hanya Iya baikan. Baikan. Di sekolah bareng itu fokusnya. Bisa jadi kan profesional, siapa tahu anak OSIS. Oh iya. Anak OSIS kan kita
bisa baikannya karena mereka tuh diminta untuk ikut lomba meding bareng. Jadi si Alan ini pinter banget buat puisi. Dia tuh bodoh dalam segala hal. Cuma satu yang dia pinter, yaitu kayak pelajaran bahasa Indonesia. Dia tuh suka bikin puisi kayak gitu. Lah di situ dia dikasih kesempatan sama wakil kepala sekolahnya untuk ikut lomba meding. Jadi ini aku keinspirasi juga di zaman SMA aku dulu. Di zaman SMA aku dulu tuh kayak SMA aku tuh emang semangat itu buat ikut lomba meding. Ada kan namanya lomba meding 2 dimensi, 3 dimensi kayak gitu tuh ada banget. Nah, itu aku ambil di situ. Dan di SMA ini, di Kampung Bali ini mereka tuh udah juara berturut-turut terus, juara 1 nasional lah. Di tahun ini mereka tuh kayak bingung mau bikin tema apa lagi biar juara. Nah, di situ si ketua jurnalistiknya sama dibantu sama Ara yang dia sahabatnya Alen juga itu merekomendasiin gimana kalau Alen sama Alan, karena Alan tuh suka banget fotografi, dia udah pro banget karena cocok banget lah. Iya, ya. Jadi tapi fotografi. Ada materi, ada bahan. Jadi lah sebuah konten. Jadi mereka tuh proses baikannya gara-gara itu. tapi tidak semudah itu. Masih ada kali. Tapi aku penasaran kenapa kalau lu ngangkat beauty standar di cerita kamu Mal? Bener, jadi beauty standar ini juga sebenarnya juga relate karena aku lagi kalau mau cerita tuh pasti ngambil fenomena udah kayak jadi skripsi kenyataan gitu ya. Bener, kayak contohnya ini apa ya, bahas tentang novel sebelumnya Mariposa tuh aku bahas tentang fenomena cewek suka sama cowok dulu. Itu fenomena banyak banget itu poinnya. Nah di Kampung Bali ini aku ngambil 2 fenomena, yaitu tentang permantanan sama beauty standar. Karena menurutku beauty standar kayak orang cantik itu pasti lebih dihargain, orang cantik pasti diduluin, orang cantik tuh kayak punya preference yang lebih itu Bener. kayak gitu. Jadi Soalnya buat- dikatakan tampak luarnya dulu. jadi kayak stereotip tentang dan just book by by cover cover itu jujur aku kurang setuju. Nggak Maaf boleh. ya. Kita aja beli buku aja nggak cover nggak sih? Iya, kayak first impression pertama kali yang dilihat Cover cover penampilan, baru nanti kan oh ini orang pintar, orangnya baik, orangnya itu bikin poin plus lagi ketika dia ketika kamu suka sama dia kayak jadi poin. Tergantung orang yang lihat kita di awal. Ya, tapi berarti ini ada pesan yang bisa diambil dari cerita kamu Mel, Benar. dari beauty standar ini kalau sebenarnya tampang aja tuh nggak cukup atau otak Benar. aja tuh nggak cukup. Nggak cukup. Jadi Benar. kita juga selain kita harus pintar berpenampilan, harus pintar bermix and match, itu kan juga untuk branding diri kita, tapi juga otaknya harus isi gitu, jangan oneng banget kan ngobrol sama orang juga orang kesel. Si Alan aja pinter berpuisi kan, berarti Iya. kan gak semua Ada orang- kelebihan. ada Kelebihannya. Jadi akhirnya dia tuh dari situ dia sadar, oh aku harus naikin value nih, biar aku bisa bikin bangga mama aku, biar bisa nggak malu-maluin Alan yang Alan tuh notabene pinter banget di sekolahnya kayak gitu. Jadi Alan tuh, oh iya ternyata dia sadar banget, oh ternyata aku cantik itu tuh emang aku udah Anugerah gitu ya. Ya udah anugerah banget. Jadi aku anugerah ini nggak boleh disia-siain dong. Nah. Itu seru banget sih di kamu. Kayak perjalanannya dia buat baikan sama Alan, terus perjalanan dia buat buktiin ke orang-orang kalau dia nggak seburuk itu kok kayak gitu. Dia punya nilai lebih sih kayak gitu. Tapi hal tergemas apa sih yang ada dari Alan dan Alen tuh? waktu mereka baikan. Jadi ini spoiler aja nggak apa. Jadi waktu mereka baikan tuh dialognya kayak gini. Si Alannya tuh bilang, ya udah kita baikan kayak gitu. Terus Alannya kayak, hah balikan nggak? Kayak gitu. Gini kan udah selesai. Salah, baikan. Itu menurutku part yang paling aku inget banget yang aku waktu ngetik nulis tuh kayak senyum-senyum sendiri. Iya. Banget sih emang. Gimana kak? Karena udah berharap nih. Kagak bisa Kak ya. Terus gak hanya itu lagi aja, terus ada lagi mereka kan suka banget beli es krim bareng kan, soalnya Alan itu suka banget beli es krim kayak gitu kan. Terus si Alan ini selalu inget kayak gitu loh, Alan ini selalu pesen rasa apa tuh selalu inget lah. Si Alan tuh bilang ke Alannya, kamu kalau beli es krim sama ya rasanya kayak pesen rasa vanilla kayak gitu. Terus Berubah ya. Alannya tuh nyautin, Alan juga selalu sama, pesen apa yang aku pesen kayak gitu. Kamu digituin sama cowok gimana? Kalau mantan kamu? Aku ikut kamu aja deh. Tapi kalau aku jawab, yo aku ribet lu mah. Kapan tuh Alan akhirnya mau buat Baikan. balikan? Baikan atau balikan nih? Baikan. Nggak boleh salah denger juga ya. Baikan. Jadi selama proses lomba meding tuh mereka jadi deket, kayak mereka sama-sama profesional lah. Alannya juga sama profesional. Dan di situ Alan ngerasain kesempatan
gue harus tanya di alasan sebenarnya itu kenapa. Jadi dia langsung nembak ini bukan nyatain cinta ya, kayak langsung bilang ke Alan kenapa gak? Karena hubungan mereka kayak pelan-pelan mulai membaik, terus Alan tuh tanya bisa nggak jelasin kenapa Udah dulu? waktunya Udah lah ya. waktunya kayak gitu, kamu dulu putusin Ini kenapa, waktu yang gitu. tunggu-tunggu nih. Iya, putusin tuh rasanya kenapa? Terus tuh Alan kayak bingung, kayak takut mau ngejelasin, cuma akhirnya pada akhirnya yaudah Alan yang mau ngejelasin kenapa dia bisa putusin Alan, dan penjelasan Alan tuh alhamdulillah ya diterima sama Alan kayak. Soalnya gimana responnya? Apa? Alan gimana responnya? Dia nggak marah, dia kayak ngertiin, oh ternyata itu legowo banget, kayak oh ternyata itu alasannya, kayak dia mencoba dia maafin, tapi dia mikir kalau untuk balikan Kayaknya enggak deh. dia masih takut gitu. Trauma. Trauma Apalagi banget. bertahun-tahun. Tapi sebenarnya kalau Apalagi misalnya dia udah bilang dari awal itu udah nggak jadi masalah nggak sih? Maksudnya dia Apa? ngasih alasan putus tuh sejak awal gitu. Toh Nah, juga. Harusnya ya, cuma Alan tuh kayak takut gitu, meskipun cantik tapi dia tuh Harusnya ada yang nulis harusnya. ya udah. Jadi aku mau apa tahu? Maksudnya Alannya tuh aku gambarin dia tuh kayak nggak pede sama kecantikannya gitu loh. Dia tahu dia cantik tapi kayak insecure karena dia nggak pinter kayak gitu loh. Jadi dia mau ngejelasin pun banyak rasa takut di diri dia kalau nanti Alan sampai tambah benci gimana. Nggak cuma makin benci sama dia, sama orang penyebab dia putus sama Alan, nah itu ada juga. jadi ada orangnya guys. Gak mau di-spill. Ada dalamnya. Spill. Jangan ada tuh dalam. Ada Spill tipis-tipis. Jadi kemakan omongan orang gitu. Bukan omongan orang, terpaksa. Orang Ada diancam. Diancamnya bukan sembarang orang yang cuma temennya. Lo pacaran ya sama Alan, lo sama enggak gitu, enggak drama gitu. Jadi emang ada yang buat Alan ini takut sama nih Makin orang. pressure ya. Ya, makin pressure. Berarti si Alan tadi mutusinnya itu dengan terpaksa juga berarti ya? Terpaksa banget dulunya itu. Oh, berarti sama-sama kasihan move juga on. mereka berdua. Oke, nggak tahu apa-apa sih mereka berdua. Yang ini ngiranya yang itu ngiranya yang ini. Ada kan gitu kan. Ngomong dua-duanya say, bingung Jadi siapa orangnya dalamnya nih? Say. Tapi apa sih yang Alan suka dari Alan? Jadi banyak kan yang ngira, oh si Alan tuh Karena cantik. Iya, karena cantik kayak gitu. Tapi itu Cantik jadi banget, poin cantik. pasti ya. Pasti Cantik, dong. cantik Kalau banget kenal. ngakuin aja. Tapi Alan juga ngejelasin sebenarnya nggak hanya itu aja. Alan tuh punya hati yang baik gitu. Kayak dia suka bantu orang, terus first apa ya, kayak pandangan pertama Alan ketemu Alan tuh waktu di SMP. Alan itu nolongin orang kayak gitu loh, nolongin orang di situ kayak Alan tuh kayak langsung jatuh cinta. Iya, jatuh ya. Jadi tuh kayak bener nih orang. Nih orang udah cantik, baik hati dan Tapi memang baik itu nggak bisa dibikin-bikin sih. Betul. Iya. Oh, ternyata dari hati. bener. Gitu. Dan itu poin plus Betul. ya. Iya. Yang bisa ngalahin kecantikan kayak gitu. Iya. Tapi untuk first impression pasti cantik. Yang bisa ngalahin kecantikan dan menutupi kesalahan. Nah, Itu baik. Oh ya, baik nggak bisa dibohong, nggak bisa Nggak dibuat. bisa, nggak bisa dia masih part dari asli kayak gitu. Oh, Iya, betul dari bandar lahir. Mau diaktingin kayak gimana juga susah sih. Bener. kalau baik. Tapi orang jahat bisa berubah jadi orang baik, bisa. Orang baik juga bisa juga. Berubah jahat sama sebaliknya, tapi kalau untuk melakukan hal yang baik bener-bener dari hati itu nggak bisa. Itu mah udah dari hati. Tapi kalau sebaliknya, kalau Alen itu apa yang Kenapa Alen suka dari suka? Alan? banyak kayak Karena pinter ya, pinter. Cowok pinter. ganteng, pinter, bukan Kakak kelas lagi. kakak kelas, bukan cowok yang cool juga, kayak Alan tuh apa? Saingannya banyak dong. Saingan enggak sih, Alan soalnya dari awal bukan Alan yang suka duluan, jadi Alan kayak ngerasa gak mungkin lah gue ngedapetin orang yang cowok yang cakep, pinter lagi. Oh, berarti sama-sama sekira. Lucu banget. Pusing gak lo denger dia Kayak ngomong? gitu, jadi yang pertama kali suka itu Alannya. Yang approach dulu, yang ngedekatin duluan tuh Alan. Mungkin Alan juga ini nggak sih kayak ih, ini cewek unik juga gitu. Iya. Kalau misalnya dapetin yang cantik, pinter dan lain juga kan udah Iya, biasa. udah biasa. Cantik bego gitu ya. Lah begonya Alan tuh bener bego apa adanya gitu loh. Apa dia lagi? Dia kalau nggak tahu, bener nggak tahu. Dia nggak coba googling gitu apa gitu untuk mencari tahu Kalau sesuatu. anak Gen Z sekarang yang terlalu malas untuk mencari Mageran ya, berapa Mungkin dia hanya mencari inspirasi OTD biar mamanya nggak biar marah. cara diet. Mungkin guys. Capek tahu diet guys. Kasihan Kasihan, Alen. kasihan, apalagi dia masih
jelek banget ya. Masih Anak- masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan, bener. Udah disuruh diet gitu kan. Padahal zaman apa teman-temannya dia lagi makan seblak, mancimol. Tapi banyak sedihnya nggak sih, jajan Kak? bakso. Sedihnya tuh lebih ke hubungan antara Keluarga. mama sama Alennya. Akhirnya Alen tuh di waktu mau ending ya, makanya baca novelnya harus banget. Mamanya tuh akhirnya ngejelasin gitu, kenapa sih trauma mamanya itu apa. Akhirnya Alen paham dan Alen juga mau terbuka sama mamanya. Akhirnya mereka berdua sama-sama mengerti gitu akhirnya. Oh, jadi mungkin ibunya itu pengen Alan itu nggak jadi kayak dia. Iya, gitu ya. bener kayak gitu. Kayak mamanya tuh sayang banget sama Alen tapi nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata yang manis. Caranya militan ya, saya nyuruh diet. Terus yang sedikit sedih lagi yang waktu Alan nggak mau balikan. Duh, kok spoiler? Jadi jadi kayak lebih ke Alan tuh. Jadi Alan tuh udah ngerasa kayak apa ya? Alan tuh bilang suka ke Alan, dia bilang masih suka. Akhirnya Alan berharap dong. Oh, balikan Kalian say. kalian bilang masih suka, pasti harapan Balikan say. Karena kan hati udah ngebu-gebu. Bebo, ternyata Alan tuh nggak sengaja denger kalau Alan tuh nggak mau balikan. Karena trauma. Sakit hati. Iya, gitu aja. Siapa yang nggak trauma lagi lu, Len? Kita nggak ada yang tahu juga. Iya. Gimana? Tapi itu di tengah cerita nanti nggak tahu balikan beneran apa enggak. Ya, balik lagi ke Harusnya sih balik ya. Bener banget. kalau nggak balik kan nyanyi sih Iya. gue. Baik, pertanyaan pertama tuh. Kan Apa sad tuh? ending atau happy ending? Nah, itu kalau mau tahu di bukunya. Benar teman-teman, sad ending atau happy ending lebih tepatnya nanti mereka jadi nggak sih ke Aku acara sekolah aku bareng? udah yang misalnya lagi kalau sekolah. yang jadi siapa? Ya? Siapa? Alannya siapa? Kalau main Siapa? film. Iqbal. Iqbal. Ya, Enggak, Iqbal. enggak. Nanti ya ada di pikiran aku. Angga. Angga udah nggak Ah, ada. ya udah mariposa deh. Tapi ini kayak bacanya bakal roller coaster banget sih perasaan. Iya, Karena kan bener. bikin seneng, terus Benar. bikin kayak ya gitu. Tapi ini kalau yang ada di pikiran aku kalau misalnya jadi film tuh kayak kehidupan dua takdir, ngerti nggak? Maksudnya yang di sini permasalahan sama orang tuanya rumit banget, Iya. sama yang di sini sama pacarnya rumit banget, jadi kayak punya dua sisi kehidupan. Anjay, boy. Tapi dua sisi kehidupan yang gitu. Yang rumit itu cuma Alennya teman-teman. Sebenarnya kalau baca itu tuh cupringan, Alennya. cupringan. Jadi aku memang bener-bener kalau buat cerita kayak gitu fiction tuh pengen yang baca itu nikmatin, terus iya. meskipun Relate. dapat emosi sedihnya, emosi bapernya, tapi kayak pembaca nikmatin, nggak yang dibuat Dramatis. mikir banget ya kayak gitu. Jadi tenang aja, kalian enjoy banget bakal ketika baca kamu Mbak. Nah, kira-kira nih apa yang memungkinkan buat bikin Alan sama Alan itu balikan? Yang memungkinkan Iya. Hal apa sih? Momen Hal apa apa? sih? Gitu. ada. Jadi momen dimana nggak hanya Alan aja yang punya problem, Alan tuh juga punya problem kayak gitu kan di cerita ini. Dan problemnya Alan tuh sama sahabatnya yang sekarang jadi musuhan karena satu kesalahan besar yang baca dong cowok. Nah ternyata si cowok Siapa ini sahabatnya namanya? Suka sama Alen. jadi tertarik sama Alan. Nah itu yang Jadi buat putus gara-gara Jadi- orang. Enggak. Waktu itu kan katanya si Mungkin dari situ tiba datang gitu gak? iya dan jadi dia datang bukan putus Di keadaan yang lagi. di keadaan yang lagi Mereka lagi mau balikan. lagi mau udah sama-sama bilang Iya, suka tapi Alannya nggak mau balikan. Nah itu seharusnya datang. Mungkin dia si Alan panik. Panik ajaib. Makanya Alan kayak oh ternyata lebih sakitan lihat dia sama cowok lain Daripada nggak bisa dia balikan. sama gue gitu kan. Bener banget. jadi penasaran. Oh, mungkin Alan jadi kayak gue harus sama Alan nih kan. Keburu dapet Jerry, saya dapet kayak Harus baca novelnya dong biar tahu. Kalau kalian suka cerita-cerita yang ringan, teen fiction Benar. yang ada tentang sekolah, kisah cinta anak sekolah, tapi juga ada konflik lain yang gak cuma tentang percintaan Atau sampai keluarga. ending, cocok nih buat kalian. Apalagi kalian yang juga ngerasain suka insecure, ngerasa suka kurang sama diri sendiri, suka ngerasa gak pede. Atau mantannya yang nggak punya alasan pas. Nah, putus. Nah, ini benar. benar. Atau this is for you. Tinggal pas lagi sayang-sayang. Terlebih terpenting lagi covernya yang cantik banget. Nah, Dan di dalamnya cantik banget tahu ya ampun. cantik banget, Bills. Aku boleh nggak sih kita selain bahas novelnya juga aku mau kasih first impression aku buat lovable sama romantis. Jadi itu teman-teman pembaca aku udah semua teman-teman
yang belum tahu, jadi ini adalah kerjasama pertama aku sama Lovable dan Romasius. Dan sumpah aku awalnya deg-degan banget, dan tapi ternyata jujur aku setiap kali ditanyain gimana rasanya kerjasama sama Lovable dan Romasius, aku puas banget, alhamdulillah, dan berbaik banget. Mereka ngehargain banget. Alhamdulillah. Satu semua kerja keras kita bareng-bareng, dan bener-bener aku mau lagi gitu sama Lovable. Ditunggu bukunya belum Belum ya. Doain ya. Siapa tahu ada project lain gitu kan. Amin. Jadi Doain, keren guys. sih. Lovable sama Romasius, pokoknya doa terbaik buat Lovable dan Romasius dan semua tim-tim semua. Amin. Iya. Biar semangat nulisnya, Amin. makin banyak karyanya. Terima kasih banyak udah dikasih yang terbaik untuk kamu. Iya, terus di sini juga ada itu terima kasih buat Iya. aku lihat Ada nangis. Ada nama kita. Cetek, nangis. Ada nama Taca, Adit, Alia, Rahma, Widi. Pokoknya terima kasih ya udah Terhura. Bener. Nah, boleh nggak kalau lu ceritain gimana? Ada di Lovable semua. Ini drama banget. Jadi aku setiap kali pre-order dari dulu. Dari novel aku yang masih Mariposa, itu aku tuh selalu ke kantor penerbit kayak gitu. Terus satu lama gak berani ke kantor penerbit, kayak takut banget karena ini cerita pertama aku kayak gitu kan. Terus sebelum pre-order itu aku di WA, di WhatsAppin sama tim promo, sama Kak Di, terus sama Kak kepala redaksi, sama Kak Aven, terus sampai Mas Wira juga, terus sama Mbak Rindu juga tuh ngechat kayak ngasih semangat, doain kayak gitu. Itu aku udah makin deg-degan kan. Karena setelah PO mungkin ekspektasi kita nggak sesuai ekspektasi, tapi nggak apa, aku kalau dibilang sedih pasti sedih, tapi nggak ada yang namanya kecewa. Kayak aku udah puas banget, bener-bener seneng banget. Bahkan ketika aku ditelepon keluarga aku, jujur ya, aku tuh sampai bilang gini, gila ya penerbitnya baik banget loh kayak gini. Cuma ini nggak pesi-pesi ya, beneran. Apalagi waktu paginya, jadi paginya itu kayak aku masih kayak masih sedih gitu kan. Cuma terus tiba-tiba Kak Fen, kepala redaksi aku sama tim promo dan Kak Adi tuh ngechat kayak nanyain kabar aku, terus kasih semangat. Itu aku nangis setengah jam tau. Wah, gitu, bener kayak dihargain banget. Terhura deh, senang Makasih deh. ya, tapi aku udah puas sih. Jangan kapok kayak terbit sih Enggak, lagi ya. enggak banget, malah aku yang gitu, malah aku yang ngechat Kak Fen sama Kak Adi. Kak, kayak nanti kita di project selanjutnya ya, bismillah kayak gitu. Makanya aku bener-bener pengen semangat untuk project selanjutnya sama Lovable dan Romasius. Semoga bahkan bisa meledak lebih baik. Amin. Nggak nyesel. Pokoknya banyak berdoa deh, semoga sebentar Amin. lagi akan ada karya selanjutnya dari Kaluluk di Lovable. Gitu aku harus dikasih spoiler gak sih? Harusnya. Apa ya spoiler bakal Jadi ada apa? Bakal ada Kamomile Universe. Jadi kan ada 3 nama. Jadi kan ada Alena Kamomile, terus Aira Flolili sama Marsanda Jasminta kayak gitu. Jadi bakal ada another Kamomile Universe. Jadi tunggu aja, semoga ya. Amin. Semoga ya, doain. Buat kalian yang kepengen beli Kamomile sebelum nanti ada Kamomile Universe, kalian beli dulu nih, baca dulu nih si kepala Kamomile-nya. Bener banget. Kalian masih bisa beli di offline di official store online kita di Shopee lovabelestore.id. Nanti juga mungkin akan ada di TikTok Lovable Group, ada juga bisa lewat WhatsApp tapi khusus pemesanan luar negeri di 0811-887-517 dan ada juga di official store offline yaitu di Gramedia. Sudah ada tersebar di Gramedia kesayangan aku. Kalau Ini ini kalau kan yang Gramedia lihat ya, hijau-hijau. ijo-ijo. Yang Udah kelihatan tapi banget yang bunga-bunga. seger-seger. Seger kan langsung. Ada tampang di Gramedia tuh. Gak bakal nyesel bacanya dan beli. Oke, pokoknya jangan lupa beli Kamomile, baca Kamomile, nanti kalau misalnya ada Kamomile Universe biar kalian udah tahu cerita si Kamomile ini. Bener. Jangan lupa kasih reviewnya juga. Betul. Tag Lovable.redaksi sama Kaluluk HR. Dan yang ikut PO rata-rata bilang kalau novelnya itu cantik banget. Cantik banget, cantik banget, emang cantik banget. Kayak suka banget sama novelnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran wajib banget buat perlu kamu. Wajib punya, wajib baca. Jangan lupa tulis komen kalian tentang video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga follow lovable.redaksi dan penerbit Dr. Romansius. Dan